yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumil kiamat. Ustadz, ustazah dan anak-anak yang dimuliakan Allah, ya. Saya yang belum kenal, ya, saya itu namanya panjang sekali, yaitu Profesor Dr. Anda Haja Endang Dwi Amperawati MM, panjang, sehingga disingkat dengan nama artisnya itu Prof Eda. Eda itu Endang Dwi Amperawati. Jadi ada Pak SBY misalnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, Ibu juga nggak mau kalah, ya kan? Ya, jadi Prof Eda. Jadi terkenalnya itu, ya. Nanti kalau ketemu, oh Prof Eda gitu. Itu adik-adik. Nah, nanti ada materi yang akan Ibu sampaikan, ya. Tetapi Ibu akan berbagi pengalaman sedikit. Bagaimana bisa menjadi profesor, ya. Ibu, ini bukan ria, ya, tapi nanti boleh diikuti dan boleh tidak. Jadi saya mulai puasa itu kelas 4 SD, ya, kelas 4 SD puasa Senin Kamis. Nah itu, jadi waktu itu masih ingat sekali, waktu mau ujian kelas 6 itu tidak boleh puasa dulu, tetapi tetap puasa. Kemudian alhamdulillah terus menginjak SMP, SMA, kuliah. Nah, waktu itu pernah masuk ke pesantren, dan pesantrennya tidak seperti sekarang ini yang tempat Jabar Rahmah, ya. Dulu Bu Prof itu pesantrennya itu tidurnya tadi yang banyak tingginya, karena pakai kayu besar itu apa ya, kalau orang Jawa bilang belabak, dia triplek, ya, balik. Ya. Terus di situ ada kasurnya. Saya bilang tadi sama ustazah, kasurnya yang sudah berpuluh-puluh, karena kan banyak santri bertahun-tahun nggak ganti-ganti. Akhirnya banyak apa? Binatang itu yang tinggi. Nah itu Ibu alami. Padahal, ya, orang tua saya itu adalah TNI. Kemudian tidak boleh waktu itu. Maksudnya mungkin mau dimasukin pesantren yang modern. Tetapi Ibu tidak mau seperti itu. Bagaimana coba saya pengen hidup seperti itu, yang bareng-bareng. Akhirnya diizinkan sama orang tua. Di situ tuh udah lulus S1. Ya. Nah di situ waktu itu ustadznya itu kalau ngajar itu pakai apa namanya? Tirai, ya? Ya nggak boleh. Ya. Terus di situ katanya kalau puasa Daud, coba ustadznya itu puasa Daud. Akhirnya dari tahun 91, ya tadinya kan puasa Senin Kamis. Tahun 91 puasa Daud. Nah, tidak tahu itu tujuannya apa. Yang penting saya mau yang baik, saya ikuti. Nah, puasa Daud itu adik-adik, keistimewaannya adalah pertama yaitu sukses, kedua yaitu dermawan, ketiga jadi pemimpin. Amin. Itu tidak tahu menau. Begitu 2014, ya, 2014 itu Ibu membaca di toko buku Lowomas di Jakarta, yang khusus buku-buku Islam. Di situ ada buku kecil keistimewaan puasa Daud. Ternyata itu. Nah, ini adik-adik boleh diikutin, ya. Puasa Daud itu kita pasti diberi kesehatan. Karena apa? Sekarang ada puasa yang IF, ya, intermittent fasting, ya. Padahal itu dari zaman dulu sudah ada. Kita dilatih untuk berpuasa, adik-adik. Ya, kita puasa sehari enggak. Berarti kita puasa 12 jam. Nah, bahkan yang sakit cancer saja dengan menggunakan intermittent fasting itu 72 jam itu kansernya sembuh. Nah, jadi dari tahun 91 puasa Daud. Terus pernah coba juga Ibu waktu masih kuliah itu puasa
tidak ada nih Pak Ustadz ya kalau tiap hari puasa. Sepanjang tahun. Nah, saya mencoba ya tiap hari puasa. Ya, pengennya setahun, tetapi waktu itu cuma sampai 7 bulan. Kecuali lagi ujur. Nah itu ya, badannya kurus banget segini. Pokoknya kurus banget ya. Nah, sakit itu. Kemudian terakhir ini sama Ustazah Aan Rohana, Bu Prof, coba puasanya kan kalau puasa kadang-kadang saya liko ya, itu saya pas puasa, sehari puasa sehari enggak. Nah itu akhirnya sama Ustazah Aan, coba puasanya Senin, Rabu, Kamis, Sabtu. Nah alhamdulillah ya, doakan Bu Prof istiqomah dalam hal puasa, yaitu puasanya Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Jadi Selasa, Jumat, dan Ahad nggak puasa. Nah itu ya, digabung antara puasa Senin, Kamis, dan puasa Daud. Nah itu. Kemudian pendidikan juga gitu, waktu SD ya jalan kaki, SMP. Nah adik-adik ya, waktu SMP kan orang tua ibu itu kan PNS ya, jadi gajinya lumayan kecil ya. Nah terus anaknya sudah pada bagaimana ini ya untuk bangun rumah itu kan ibu saya itu. Kemudian waktu SMP ya, ibu sering membantu orang tua karena jualan di rumah ke pasar, bawa sepeda ya, naik sepeda, terus bawa karung Pak Ustadz. Nah begitu, jadi masuknya itu siang, paginya itu sudah ke pasar dulu bantuin orang tua. Itu waktu SMP, nggak malu ya, walaupun bapak saya itu TNI ya. Nah nggak malu, baru sekolah masuk siang, jadi ke pasar dulu. Tahu kan karung ya? Nah pakai sepeda, bawa belakangnya karung adik-adik. Nah itu, nah betul, itu. Jadi nggak usah malu pokoknya kita. Kemudian waktu SMA saya bantu lagi, udah pakai tidak sepeda lagi, naik motor. Bantu lagi ibu saya untuk jualan itu di rumah ya. Ada sayuran, ada itu ke pasar itu. Depan belakang semuanya penuh barang itu. Itu waktu SMA. Nah, kemudian kuliah ya. Kuliah juga saya sambil ngajar. Jadi tidak pernah minta orang tua biaya kuliah dan lain-lain, karena sekarang jam ini kuliah, nanti ngajar, ini kuliah ngajar sampai selesai. Nah itu. Kemudian ibu daftar PNS ya di Jawa Tengah, tepatnya di Magelang, 3 kali tidak diterima. Nah, waduh, padahal saya kayaknya nggak terlalu bodoh gitu ya. Kok nggak diterima? Ternyata kalau kita berdoa belum dikabulkan oleh Allah, Allah akan memberi yang terbaik buat kita. Nah itu. Nah kemudian ibu hijrah ke Jakarta jadi editor, jadi sekretaris, bla 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 ya, jadi marketing. Nah akhirnya ketemu sama suami itu di kantor ya, satu kantor. Kemudian itu masih lulus S1. Nah, kemudian saya udah punya anak 2, itu pengen kuliah lagi S2. Akhirnya ibu ambil S2 ya. Alhamdulillah. Udah punya anak 2. Sudah. Itu sekitar umur 45-an lah. Ya, 45 tahun. Nah, terus habis itu udah karena nilainya agak lumayan, mau lanjutkan di Bandung itu Pajajaran ya Unpad. Tapi kata suami ibu, kata Pak Haji, gak usah membuat apa. Nah terus waktu itu tergugah hatinya untuk memberikan fasilitas kepada hafiz ataupun hafidoh dan anak-anak yatim piatu untuk kuliah gratis sama ibu. Ya saya itu tadi yang 30 juz atau yang 25 juz. Nah itu tergugah itu, akhirnya teman-teman bilang coba waktu itu belum
doktor, belum profesor ya. Coba Bu bikin aja sendiri katanya. Bikin sendiri. Akhirnya kalau ini saya harus juga jadi doktor. Tahun 50-an lah, udah umur 50-an itu masuk kuliah S3 ya. Tetapi ibu itu kalau sekolah juga tidak mau, nanti dulu. Pokoknya harus paling cepat. Ya, punya prinsip, harus paling cepat lulusnya. Kemudian nilainya harus yang paling bagus. Bagaimana caranya? Belajar rajin dan mohon kepada Allah, itu adik-adik. Nah, 2,5 tahun saya lulus doktor. Ya, alhamdulillah. Tetapi harus 3 tahun wisudanya ya. Menjadi doktor tahun 2020 menjadi doktor Pak Ustadz. Harusnya kan alhamdulillah, tapi saya sudah ngajar dari 2011 setelah S2. Nah, ini adik-adik, ibu memberikan contoh bagaimana ya kalau kita berdoa saat ini Allah belum mengabulkan, pasti nanti akan ngasih yang lebih bagus lagi. Kemudian adik-adik setelah lulus doktor ya, tapi sudah sambil nulis, akhirnya 3 tahun kemudian menjadi profesor. Nah itu ya, jadi bagaimana? Yaitu karena kita selalu dekat dengan Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah ya? Setelah jadi profesor akhirnya mendapatkan gaji lagi Pak Ustadz dari pemerintah. Nah itu yang tadinya daftar PNS ya tidak diterima. Bagaimana kok saya itu sudah semuanya sudah ya, kenapa saya nggak diterima? Dan ternyata sekarang malah menggaji para dosen. Itu ya. Hanya apa? Yaitu pendekatan kita kepada Allah. Melakukan apa? Ya, karyawan-karyawati ibu. Kan ibu jadi tadi panjang kalau mau saya itu. Satu perusahaan akhirnya menjadi sekitar 10 ya. Iya. Nah, pertama buka di rumah dulu Pak Ustadz. Nah, kemudian buka di ruko dengan 1 mesin. Waktu itu percetakan ya 2009. Saya selalu melibatkan anak yatim. 10 orang mampunya waktu itu. 10 orang anak yatim kami panggil setiap bulan. Kemudian kami pindah lagi, alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah, pindah yang lebih besar lagi. Akhirnya ngumpulin anak yatim 100 ya. Kemudian dikasih rezeki lagi sama Allah, pindah lagi. Akhirnya mengumpulkan anak yatim, Mbak Erlin yang itu. Ya, jadi seperti itu ya. Kenapa? Kalau kita selalu bersedekah ya, kita tidak hitung-hitungan sama Allah, Allah tidak akan hitung-hitungan sama kita ya. Kita menuntut ilmu tidak hitung-hitungan karena Allah. Nanti adik-adik semua ilmunya akan ditularkan kalau menjadi ustadz ataupun ustazah. Kalau menjadi dokter ilmunya juga kepake, menjadi dosen ilmunya kepake, betul atau betul? Pokoknya semua karena Allah ya. Contohnya sudah tidak jauh-jauh. Banyak yang Prof, kadang-kadang ibu lagi ngajar, Prof, saya bilang sama mahasiswanya ke S3 gitu ya, silakan kalian kalau minum gitu. Terus Prof juga minum, kebetulan karena seminggu puasanya 4 hari, hampir tiap hari puasa, jadi saya lagi saum. Oh pantesan katanya gitu ya. Nah itu ya, jadi seperti itu. Kemudian mutabak harian adik-adik tahu kan ya. Nah ini karyawan-karyawati ibu itu saya suruh tiap hari untuk laporan mutabak harian, apalagi di pesantren. Jadi mutabak harian, mau tidur sholat tobat terlebih dahulu, kemudian nanti malam bangun jam 3 atau setengah 4 sholat hajat 4 rakaat hajat kubro ya, kemudian sholat tahajud 8 rakaat, kemudian sholat witir 3 rakaat, kemudian sampai menunggu sholat subuh, qobliyah subuh dulu ya. Doa yang sangat mustajab antara
apa? Iya, azan sampai dengan iqomah subuh. Nah itu. Kemudian sholat subuh, kemudian saya suruh baca al-masyurat, ya. Kemudian sehari kalau di kantor harus minimal 1 juz, ya itu. Ibu itu mungkin di tempat lain nggak ada ya, tapi saya berlakukan di kantor kami ya, yang tadi ada 10 perusahaan, dan di rumah dimanapun ada saya tempat tinggal, semuanya harus melakukan seperti itu antara jam 8 sampai jam 9. Nah itu ya. Dilanjut lagi dengan duha ya. Duha 6 rakaat. Itu juga ada keajaiban. Saya bilang, coba kalian mau nggak utang-utangnya lunas kalau punya hutang? Sholat duha 6 rakaat. Nah, 6 rakaat Pak Ustadz. Karena waktu itu ibu juga gitu. Pas saya pulang kerja, waktu masih kerja, terus ada kultum yang punya hutang, utangnya lunas, sholat duha 6 rakaat 3 kali salam, pas sujud mohon lunaskan utang saya ya Allah. Betul lunas itu. Nah itu nyata ya. Nah seperti itu. Kemudian dilanjutkan qobliyah duhur 4 rakaat saya maksimalkan ya, duhur, kemudian ba'diyah duhur 4 rakaat, asar, maghrib juga ya, kemudian isya, seterusnya seperti itu. Itu cara pendekatan diri kita kepada Allah. Pasti Allah mengabulkan doa-doa kita. Mau adik-adik ya, anak-anak, nah ya mau banget. Coba kata tadi Prof Ida mengajarkan seperti itu, saya akan melakukan ya. Setuju? Setuju. Ya, setuju itu. Sangat setuju. Sangat setuju. Jadi akan dipermudah semuanya ya. Kemudian juga nanti kalau sudah pada ini dengan sedekah ya. Sedekah itu juga manfaatnya sangat luar biasa. Tadi Bu Prof bilang kalau kita tidak hitung-hitungan ya, Allah tidak akan hitung-hitungan. Kalau kita tidak pelit, Allah tidak akan pelit. Seperti Ustazah Uun, coba semua pokoknya tamu itu ya, kan nggak pelit tuh, ada aja kan teh ya. Nah, alhamdulillah itu contohnya juga nyata adik-adik ya. Hadirin yang dirahmati Allah ya. Saya akan melanjutkan sedikit ya. Sampai jam berapa ini takutnya? Ini kasihan udah pada lapar belum nih Prof? Oh belum, tadi udah pada makan siang. Iya, tadi adik mau main drone gitu ya. Nanti Pak Ustadz mau izin ya nanti itu. Biar anak-anak Tahu ya. Mau main drone nanti lihat ya. Iya. Jadi ibu di sini akan mengambil tema tentang ini ya, merajut asa bangsa ya, kemudian memuliakan cinta kepada orang tua. Nah itu. Karena apa? Kita harus lebih mencintai orang tua yang masih punya orang tua. Bahkan ibu dulu sebelum naik haji, saya tidak akan berangkat haji terlebih dahulu sebelum saya bisa menghajikan orang tua. Nah itu, alhamdulillah. Nah, itu adik-adik, ya. Karena orang tua itu harus kita dahulukan dari segalanya, ya. Dengan tidak ada halangan suatu apapun, insya Allah apabila kita juga pertama dekat dengan Allah, ya, dengan jalan yaitu tadi menjalankan mutaba'ah harian, ya. Itu laporan loh, Ustazah di tempat kami. Ada mutaba'ahnya. Ada mutaba'ahnya, ya. Nah itu. Pegawai. Iya, pegawai. Terus tiap pagi juga jam 8 sampai jam 9 itu sholat duha 6 rakaat masing-masing, ya. Itu sudah banyak yang tadinya nggak punya rumah jadi punya rumah dan lain-lainnya. Belum punya rumah nih Prof. Nah, berarti sholatnya Ya, belum punya rumah. Bantu doanya bantu. bantu doanya, iya betul. Itu nyata itu. Jadi
Anak-anak itu bilang, alhamdulillah Bu, kami sekarang setelah menjalankan sholat duha 6 rakaat, menjalankan puasa, sedekah tiap hari Jumat, sekarang sudah punya rumah katanya. Terus tidak utang, ada aja jalannya gitu. Nih, habis beli rumah ini udah. Amin, amin. Iya, iya jadi itu. Jadi Ibu juga teringat ya sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu. Nah, berarti di sini adik-adik ya, maka Allah akan memudahkan baginya menuju surga. Mau? Bagaimana orang yang didahulukan untuk meraih surga ya? Yang pertama adalah yang ahli ibadah. Yang kedua apa? Yaitu ustadz ataupun ustazah. Yang ketiga apa? Yaitu orang dermawan. Nah, kalau sudah ahli ibadah, menjadi ustadz ataupun ustazah, menjadi seorang yang dermawan, berarti masuk surga sudah ditanggung oleh Allah. Itu contohnya. Betul? Ya, adik-adik, nah itu ya. Semoga yang di sini semua masuk surga. Jadi Ibu dari tadi